warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Batara. Nah, ketemu lagi nih sama saya Chelsea Nur Afifa. Dan saya Dani Sarayjani. Teh, di SMK Negeri Bantar Kalong lagi ngadain apa sih? Kok rame banget? Nah Dek, di SMK Negeri Bantar Kalong itu sedang diadakan acara job fair yang diajukan kepada siswa ataupun siswi kelas 12 alumni SMK Negeri Bantar Kalong maupun dari luar SMK Negeri Bantar Kalong. Karena job fair itu terbuka untuk umum. Nah Teh, job fair itu apa sih? Nah, job fair itu adalah seperti pameran perusahaan di mana di sana sudah tertera banyak perusahaan yang mencari lowongan kerja yang akan dipertemukan dengan si pencari lowongan kerja dari SMK Negeri Bantar Kalong maupun dari luar SMK Negeri Bantar Kalong. Wah, pasti seru ya Teh? Tentunya dong, apalagi selain job fair, kita itu mengadakan acara donor darah yang didukung oleh PMI Kabupaten Tasikmalaya. Teh, dengar-dengar di SMK Negeri Bantar Kalong ngadain bazar loh. Tentunya dong, di sana di belakang sudah tertera banyak bazar yang didukung oleh kelas 11 yang sedang belajar PKK atau produk kreatif kewirausahaan. Nah, pasti seru ya Teh. Yuk kita lihat acaranya. Ayo, let's go! Stay till the morning. Can you tell me that everything's alright? Lose my mind and I'm falling for you. I get up, I'm in need of us too. Got a ticket to nowhere. When the fighting is over, it goes on and on and on and on, on and on and on. It goes on and on and on and on,
terima kasih. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala KCD Wilayah 12 atau yang mewakilinya, yang saya hormati Ibu Kabid Naker Kabupaten Tasikmalaya yang alhamdulillah sudah hadir, yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Kepala SMK Negeri Bantar Kalong, dari Komite Sekolah, dari Desa Hegerwangi, dan dari Koramil Kecamatan Bantar Kalong. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan laporan kegiatan Job Fair program SMKPK tahun 2024 SMK Negeri Bantar Kalong. Anak-anakku sekalian peserta Job Fair SMK Negeri Bantar Kalong, alhamdulillah perlu kami laporkan bahwa SMK Negeri Bantar Kalong pada tahun 2024 ini menginjak mendapatkan program bantuan SMKPK untuk tahun yang ketiga. Dan di tahun ketiga ini terdiri dari 17 bantuan program, dan puncaknya pada hari ini mungkin adalah pelaksanaan Job Fair yang diselenggarakan selama kurang lebih 2 hari dan dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu untuk hari ini tanggal 26 September 2024 pelaksanaan Job Fair yang diikuti oleh 10 perusahaan yang terdiri dari 1 PT Prabu Jabar Imbar, yang kedua LPK Maksima, yang ketiga CP Japran, yang keempat PT Gajah Tunggal, yang kelima PT SMI, yang keenam PT Paragon, yang ketujuh PT Camresto, yang kedelapan Sim Group, yang kesembilan Swapro, dan PT Litek. Dalam kegiatan ini mungkin kami juga menghadirkan kegiatan pembuatan kartu kuning atau AK1, dan untuk menyemarakan kegiatan kami juga melaksanakan kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan PMI Tasikmalaya. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, bahwa program SMKPK tahun 2024 ini berbasis pada pembelajaran berbasis industri, dan kami berusaha selaku tim program SMKPK
SMK Negeri Bantar Kalong untuk selalu menyukseskan setiap program yang diamanatkan kepada kami untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK Negeri Bantar Kalong. Dan mudah-mudahan kegiatan job fair kali ini memberikan ruang yang besar terutama untuk alumni SMK Negeri Bantar Kalong dan alumni SMA dan SMK di wilayah Tasikmalaya Selatan dan Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian siswa-siswi calon pekerja. Terima kasih sudah hadir di sini. Alhamdulillah kita panjatkan kepada lobby atas izinnya pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan job fair yang ketiga kalinya. Ini adalah program SMKPK. Jangan lupa salawat dan salam semoga tercurahkan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW pada para sahabatnya, tabi'in dan semoga dari awal hingga akhir. Amin ya Allah. Bapak Ibu sekalian, program job fair SMKPK ini kami jadikan sebagai modal BKK SMK Bantar Kalong sebagai bentuk branding ya, memperkenalkan SMK BKK. BKK ini adalah lembaga penyalur tenaga kerja yang ada di SMK. Dan kami sudah punya BKK dan ada kantornya sebelah kanan. Dan rekrutmen tenaga kerja ini tidak hari ini saja. Mungkin hampir tiap bulan kami mengirimkan tenaga kerja yang sesuai, yang cocok ya. Dan kami selalu menginformasikan di website BKK atau di Instagram atau di Facebook tentang lowongan kerja yang ada di wilayah Priangan atau Jawa Barat atau Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu himbauan saya kepada para siswa-siswi dan teman-teman dari BKK yang lain bisa berkolaborasi ya, dalam menyalurkan anak didik kita yang sudah tamat. Kalau ada informasi di sini bisa sama-sama untuk sama-sama diberangkatkan nanti peluang kerjanya kemana. Kemudian juga dari desa juga bisa bekerja sama kalau ada putra-putri yang di lingkungan kita yang belum bekerja bisa cari informasi Pak Koramil di lapangan kalau ada yang belum bekerja, kemudian lihat-lihat peluang sini bisa ikut daftar juga. Dan kami juga berterima kasih dari Depnaker atas dukungannya yang tidak pernah lepas terus mendampingi kami BKK khususnya supaya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Depnaker Kabupaten. Bekerja atau juga berwirausaha atau juga melanjutkan nanti harus dilaporkan melalui tracer sehingga ini perlu kerjasama antara siswa, alumni dan juga para ibu guru harus tetap terjaga supaya komunikasi dengan baik dengan terutama dengan grup WA. Juga terima kasih kepada industri yang selama ini membantu sekolah melaporkan lulusannya yang di industri dalam bentuk mengisi aplikasi tracer tadi bagian industri, masuk bagian industri. Sehingga dari industri melaporkan, dari siswa, dari alumni melaporkan, dan juga sekolah melaporkan, dan itu sangat berpengaruh pada nilai rapor sekolah. Jadi yang rapor itu bukan hanya diberikan kepada siswa, tapi juga diberikan kepada sekolah. Apakah sekolah punya nilai rapornya masih merah, atau sudah kuning, atau sudah hijau? Nah ini perlu diketahui sehingga kalian nanti setelah lulus perlu melaporkan ke mana kerja
ke dalam tracer tadi. Kemudian manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mencari peluang kerja, baik itu untuk masyarakat di sekitar Bantar Kalong ini maupun alumni yang sudah ada dan belum bekerja, dan juga manfaatkan untuk meraih informasi sebanyak-banyaknya agar kalian mendapatkan pekerjaan yang layak. Kemudian nanti akan berpengaruh pada nilai rapor, sehingga lapor tadi perlu dijaga agar lebih baik pengisiannya. Kemudian selamat kepada siswa-siswi yang selama ini masih belajar, dan juga selamat kepada alumni yang ingin mencari kerja, dan mungkin ada yang dalam negeri atau luar negeri, dan juga tadi disebutkan kalau bisa berhubungan langsung dengan dinas tenaga kerja, sehingga nanti datanya akan masuk ke dinas tenaga kerja, sehingga harapannya sekolah melaporkan bagaimana kondisi alumninya yang sudah bekerja, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran yang selama ini masih besar di Indonesia. Kami ingin mengetahui secara jelas angka pengangguran itu titik-titik terbanyaknya ada di mana, gitu kan, seperti itu. Karena kalau kita hanya melihat angka saja, dia besar. Nah, dari data kami, dari data kerjaan, dilihat dari data pencari kerja, pencaker yang sekarang ada kita pelayanannya, data tertinggi pengangguran yang mencari kerja itu ada di Desa Karangnunggal yang pertama, yang kedua ada di Cipatujah, yang ketiga ada di mana ya, saya lupa. Cuma Bantar Kalong ini yang termasuk ranking ke-6, Pak. Angka penganggurannya, Bapak Kepala Desa, angka pengangguran menurut data pencaker yang kami dapat. Jadi beberapa yang mencari pekerjaan ke dinas pekerjaan untuk membuat kartu kuning, datanya Bantar Kalong yang ke-6. Jadi mudah-mudahan Pak Mu ke depannya mungkin harus lebih ke atas lagi, jangan sampai di ranking ke-6 gitu kan. Itu. Kemudian untuk saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Bantar Kalong yang sudah bisa melaksanakan job fair, dan saya terima kasih juga kepada para perusahaan yang sudah bisa hadir di sini untuk memberikan peluang kepada anak-anak lulusan SMK untuk mendapatkan peluang bekerja di sini. Kemudian kami dari tenaga kerjaan ada program sama yang seperti sekarang ada di SMK ini, Pak Kepala. Hanya saja kami menghimbau untuk nanti kalau ada kerjasama dengan LPK yang memberangkatkan ke luar negeri, tolong koordinasi dengan kami, dan tolong juga pada saat MOU kerjasamanya harus ada ketenagakerjaan yang mengetahui. Jadi di MOU-nya ada ketenagakerjaan harus mengetahui, biar kami dari ketenagakerjaan dari pemerintah daerah bisa bertanggung jawab terhadap anak yang akan diberangkatkan ke luar negeri, seperti itu. Karena yang terjadi selama ini tidak ada MOU dengan ketenagakerjaan, dan ada beberapa perusahaan yang memberangkatkan ke luar negeri tidak kita pantau terjadi TPPO. Kita tidak menginginkan hal itu. Jadi karena kami sebagai pembina di ketenagakerjaan, kami harus melakukan hal itu. Kemudian untuk para siswa yang akan menjemput kerja, yang akan mencari kerja, ini adalah kesempatan yang sangat penting. Kalian harus benar-benar mencari informasi dari semua perusahaan yang ada di sini. Cari, gali semua. Kalau kita mencari sendiri kan susah. Sekarang perusahaan-perusahaannya sudah ada di sini. Jadi kalian harus benar-benar pada saat nanti
sebanyak-banyaknya. Cari tanya mengenai gajinya, tanya mengenai lamanya bekerja, berapa jam dalam sehari, karena ada standar dalam bekerja. Jangan sampai nanti bekerjanya lebih dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu ya adik-adik. Untuk adik-adik tetap semangat, harus terus berjuang, karena ini adalah adik-adik sudah mulai masuk ke dunia usaha. Itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa pembukaan ini harus dibuka oleh kami dari bidang pekerjaan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Job fair SMK Negeri Bantar Kalong resmi dibuka. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu, disilahkan. It goes